Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi hari ini saya akan membahas tugas yang kemarin saya berikan. Kemudian saya akan membahas mengenai perbandingan trigonometri. Oke, langsung saja. Latihan soal yang pertama, yaitu nyatakan ukuran berikut dalam derajat, menit, dan detik dari 73,2 derajat. Nah, langkah pertama, maka kalau misalnya koma, kita harus pisahkan terlebih dahulu menjadi 73 derajat ditambah 0,2 derajat. Nah, yang komanya ini kita ubah lagi menjadi setelah derajat dia ke menit, setelah jam dia ke menit. Nah, 0,2 jam kalau mau diubah ke menit maka harus dikali dengan 60 menit. Kalau dikali menjadi bagaimana? 60 kali 2 sama dengan 120 kan? 120, nolnya dicoret 1 karena 1 di belakang koma. Maka menjadi 73 derajat ditambah 12 menit atau 73 derajat 12 detik. Oke, kita langsung ke soal nomor 2, yaitu nyatakan sudut berikut ke dalam radian. Jadi ini soalnya dari derajat kita ubah menjadi radian. Maka dikali dulu 150 derajat dikali 1 derajat. Nah, 1 derajat ini berapa radian? 1 derajat itu adalah V per 180 derajat radian atau disingkat rad gitu. Nah, kalau ini kan bisa dicoret ya. Kita main coret-coret aja biar mudah. Kalau kita coret berarti di sini kan 0, coret ya, habis, nolnya habis. Kemudian 15 sama 18. 15 sama 18 itu masing-masing dibagi dengan berapa? 3, maka menjadi 3 kali 5 kan 15. Yang di bawah 3 kali 6, maka hasilnya menjadi 5 V per 6 atau 5 per 6 V radian gitu. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu ada 1/3 V rad. Nah, dia minta diubah ke derajat. Oke, maka 1/3 V rad ini dikali 1 radian dulu. Nah, 1 radian itu berapa derajat? Jadi 1 radian itu adalah 180 derajat per V. Nah, kalau ini kita bisa coret juga. Yang dicoret adalah yang sama. Nah, ini V atas sama V bawah. V bagi V kan habis ya, jadi sisa 1. Kemudian 3 sama 18 dicoret. 3 kali berapa? Sama dengan 18. 3 kali 6 tambah 0 1 jadi 60 derajat. Oke, mudah ya. Kalau misalnya kalian ikutin benar-benar pasti akan menjadi mudah. Oke, langsung saja kita akan masuk ke perbandingan trigonometri. Nah, jadi dari video sebelumnya yang sudah saya berikan di hari Rabu itu sudah dijelaskan mengenai perbandingan trigonometri. Namun di sini saya akan memberikan penjelasan lagi. Nah, jadi ingat kalau misalnya di sini adalah alfa, jadi di sini sudutnya boleh alfa, boleh dia theta, sembarang ya. Jadi kalau misalnya sudutnya di sini, sudutnya ada di sudut C di sini. Nah, maka yang menjadi depannya itu yang mana? Yang menjadi depannya itu adalah yang depannya sudut ini. Nah, ini adalah sisi depannya sudut. Kemudian yang menjadi sampingnya yaitu yang di sini, BC. BC ini adalah samping, kemudian sisi miringnya tetap. Sisi miringnya adalah AC. Itu kalau misalnya sudutnya di sini. Kalau misalnya sudutnya ada di sini, nah ini saya pakai theta ya. Kalau misalnya sudutnya ada di sini, maka berarti yang menjadi depan adalah yang di depannya si A ini. Yang depannya si A ini adalah sudut yang mana? Yang depan BC kan, berarti ini adalah depannya. Kemudian sampingnya berarti adalah si AB. Kemudian sisi miringnya tetap AC gitu. Jadi mau dimanapun sudutnya, kita lihat siapa di depan sudutnya. Kalau di sini berarti yang jadi depan adalah yang ini. Kalau misalnya yang di sini berarti depannya adalah yang ini, sampingnya ini, miringnya yang ini, gitu ya. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini tadi yang depan ini. Kalau misalnya sudutnya di sini, depannya ini, sampingnya yang ini, miringnya yang ini. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih tahu lagi kalau misalnya sin alfa. Jadi ingat aja kalau misalnya sin alfa yang ditanya itu adalah rumusnya depan dibagi dengan miring.
atau bisa disingkat adalah demi. Ini biar kalian mudah hafalnya. Sin demi. Kalau kos dia samping bagi dengan miring. Kos sami kalau tan itu adalah desa, yaitu depan bagi samping. Jadi cara mudah ngapalnya adalah sin demi kosami tan desa. Itu yang harus kalian ingat, oke? Nah, jadi kalau sin kostan ini punya yang namanya kebalikan. Kebalikannya sin itu adalah koseken. Jadi kebalikan sin apa? Koseken. Namanya kebalikan tinggal dibalik aja. Kalau sin tadi demi, maka koseken adalah mide. Jadi kalian tuh hanya hafal yang ini dulu. Kemudian kalau kos itu kebalikannya adalah second. Kalau dia tadi sami maka jadi misa, miring bagi samping. Kemudian kalau misalnya tan lawannya adalah kotangan, disingkat kot, yaitu jadinya sade. Jadi kalian tuh hafal ini aja. Nanti kalau mau cari cosecant kan tinggal kalian balik aja nih, ya kan? Jadi kalian harus hafal dulu yang ini. Yang ini nanti tinggal mengikuti, balik aja nanti kalau dapat sin, oh tinggal dibalik hasilnya gitu ya. Nah, namanya kebalikan berarti kalau sin alfa ketemu itu adalah 1/cosecant. Kemudian kalau cos alfa itu artinya 1/secant alfa. Kalau tan alfa itu berarti 1/kotangan alfa. Begitu juga kalau misalnya cosecant yang dicari, berarti itu adalah 1/sin alfa. Kemudian kalau secant itu adalah 1/cos alfa. Kalau kotangan itu adalah 1/tan alfa. Jadi kebalikannya. Oke. Nah, langsung saja kita ke, nah ini saya mau kasih lihat dulu namanya sudut istimewa. Jadi sudut istimewa itu yang namanya segitiga itu kan ada berapa jumlahnya? 180 derajat kan. Ini kan sudah jelas 90, ya kan? Kalau misalnya siku-siku itu pasti 90. Nah, kalau misalnya di sini 90, berarti di sini berapa? 30 dan 60 itu udah pasti. Ini namanya sudut istimewa. Ini 30, ini 60. Kemudian perbandingannya di sini di depannya 30 itu 1, di sisi miringnya 2. Kemudian di sini sampingnya akar 3. Ini harus diingat. Kemudian kalau misalnya di sini 45, otomatis di sini juga 45. Karena kalau di total hasilnya akan jadi 180, 90, 45, 45. Kemudian sisinya, perbandingan sisinya adalah 1, 1 akar 2. Kalau yang tadi adalah 1, 2 akar 3, ini 1, 1 akar 2. Oke. Yang harus diingat, rumusnya sin adalah sin demi, kos adalah kosami, tan itu tan desa. Misalnya dicari adalah sin 30. Sin 30 rumusnya apa? Demi kan? Berarti di depannya sudut 30 ini adalah 1, miringnya adalah 2. Jadi sin 30 itu adalah setengah. Gitu caranya. Kita langsung ke contoh soal. Oke, jadi di sini ada sisi AB-nya 4, BC-nya adalah 3. Nah, yang ditanya adalah tentukan sin C, cos C, dan tan C. Sudut C yang mana? Sudut C itu berarti yang ini ya. Sudut C itu yang ini. Nah, misalnya ini kita cari nih sudutnya. Misalnya alfanya ada di sini, ya kan? Nah, ini yang kita cari nih sudut C. Oke. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita harus mengetahui dulu nih sisi AC-nya berapa. Caranya yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ada pada saat kalian belajar SMP. Oke. Jadi rumusnya Pythagoras itu bagaimana? Diingat lagi, kalau misalnya sisi miring yang dicari itu berarti akar dari perjumlahan dari sisi-sisi lainnya. Misalnya C kuadrat yang dicari kan, sisi miring yang dicari, maka A kuadrat plus B kuadrat, akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau misalnya A kuadrat yang dicari atau B kuadrat, misalnya alas yang dicari atau tingginya, itu berarti sisi miring dikurangin salah satu sisinya gitu. Jadi bosnya tuh anggaplah sisi miring. Itu cara ingatnya. Oke, langkah pertama kita cari dulu teorema Pythagorasnya. Yaitu yang dicari adalah AC, maka sisi-sisinya kita tambah, yaitu akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 9, 4 kuadrat adalah 16. 9 tambah 16 adalah 25. Akar 25 itu adalah 5. Maka sisi AC-nya dapat yaitu 5 cm. Kalau sudah dapat begini, tinggal kita cari sin C, cos C, dan tan C dengan mengingat rumus yang tadi. Sin demi, kosami, dan tan desa.
Kita mulai dari sin C berarti demi kan, depannya si C. Ingat kalau dia bilang sin C maka depannya C. Kalau dia bilang sin B maka depannya si B. Kalau sin A maka depannya si A. Jadi kita harus lihat apa yang ditanya. Dia minta C, berarti nanti kita lihat yang sudut C. Di depannya C ini adalah, depannya adalah 4, miringnya adalah 5, jadi 4/5. Kemudian kalau cos itu kan samping bagi miring. Sampingnya si C adalah 3, miringnya adalah 5, maka cosnya adalah 3/5. Kemudian kalau tan itu desa, depannya C adalah 4, sa itu samping yaitu 3, maka 4/3, seperti itu. Oke, kita next ke contoh soal selanjutnya. Nah, ini ada contoh soal. Nah, kalau ini sisi miringnya diketahui, berarti nah ini diketahui A sama dengan 9 cm. A kecil itu maksudnya adalah di depannya si A besar gitu. Jadi penulisan soal tuh kalau misalnya diketahui A sama dengan 9 cm, itu artinya di depan sudutnya si A. Nah, jadi sisinya adalah A kecil yaitu 9 cm. Kemudian B nya 15 cm, itu artinya di depan sudut si B. Nah, jadi B kecilnya ada di depannya si sudut B yaitu 15 cm. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut A. Oke, yang ditanya adalah sudut apa tadi? Sudut A. Ini yang kita cari. Nah, berarti kita cari semuanya. Oke, penyelesaiannya. Yang pertama, kalau seperti ini masih ada yang belum kita ketahui, maka harus kita cari dengan Pitagoras. Yaitu bagaimana kalau dicari ini, maka sisi miring dikurangi dengan salah satu sisinya. Jadi sisi miringnya dikuadratin, 15 kuadrat dikurangin 9 kuadrat. Nah, saya mempunyai cara mudah agar tidak perlu kalian menghitung banyak-banyak. Nah, ini berkaitan dengan aljabar. Oke, jadi kalau misalnya dia negatif itu ada rumusnya sebenarnya. Ingat kalau misalnya ada A kuadrat minus B kuadrat, itu bisa kita buat menjadi A plus B, A minus B. Gitu, oke? Jadi kalau kalian mendapat seperti ini, nggak perlu nih kalian kuadratin. Kalian bisa mencoba cara ini. Caranya yaitu A ini kan jadi A-nya. A kuadrat minus B kuadrat itu artinya A plus B dikali A minus B. Maka A-nya adalah 15, B-nya 9. 15 tambah 9 dikali lagi 15 kurang 9 gitu. Atau bisa juga kalian pangkatkan seperti biasa, nggak masalah. Ini saya kasih opsi agar kalian tidak menghitung banyak-banyak ketika nanti ujian. Nah, 15 tambah 9 berapa? 24, 15 kurang 9 adalah 6. Kita kali 24 kali 6 adalah 144. Akar dari 144 yaitu berapa? 12 cm. Ketemu adalah AB-nya 12 cm. Nah, kalau sudah dapat semua sisinya, tinggal kita cari sin, cos, tan, kemudian cosecant, secant, dan kotangannya. Oke, kita ingat lagi rumusnya sin adalah sin demi, cos kosami, tan desa. Oke, kita mulai dari sin. Kalau sin A, kan yang ditanya A kan, sudut A. Kalau sin A itu adalah sin demi, depannya si A adalah 9, miringnya adalah 15, maka jadi 9/15. Disederhanakan menjadi masing-masing dibagi 3, 9 bagi 3, 3, 15 bagi 3 adalah 5, jadi hasilnya 3/5. Kemudian kalau cos alfa itu rumusnya adalah sami kan, berarti cos A ya yang ditanya. Cos A tuh sami, sampingnya 12, miringnya adalah 15, maka menjadi 12/15. Kita kecilin nih, masing-masing dibagi dengan 3. 12 bagi 3 4, 15 bagi 3 5. Kemudian kita ke tan sudut A yaitu desa, yaitu depannya si A ya, depannya bagi samping 9/12, dikecilin dibagi 3, 9 bagi 3 3, 12 bagi 3 4, jadi 3/4. Oke, kemudian kalau udah dapat ini, kalau untuk mendapatkan cosecant, secant, dan kotangan, dengan cara kita balik saja. Kalau sin lawannya tadi adalah cosecant, jadi cosecant itu adalah kita balik. Kalau sin A itu 9/15 atau 3/5, maka cosecantnya adalah 5/3. Nah, ini kan jadinya 15/9 dikecilin jadi 5/3. Jadi langsung balik aja hasil akhirnya. Kemudian cosecant ini lawannya adalah secant. Nah, 12/15 jadi 15/12 dibalik jadi 5/4. Oke.
Kalau tangan lawannya adalah kotangan. Nah ini jadi 4/3 hasilnya gitu. Jadi kalian hanya mencari ini, kemudian yang cosecant, secant, dan kotangan hanya dibalik saja. Oke. Nah sekarang kita ke latihan soal untuk agar kalian itu lebih paham lagi. Di sini tentukan nilai BC menggunakan teorema Pythagoras. Caranya pakai rumus yang tadi ya. Kalau tadi salah satu sisinya bukan sisi miring, maka nanti kalau dicari sisi miring dikurang dengan yang ini. Oke, diakarin, akar dari 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Dapatlah nanti BC-nya. Kemudian nomor 2 yaitu cari sin alfa, cos alfa, tan alfa, cosecant, secant, dan kotangannya. Kalau sudutnya di sini berarti depannya adalah 12, miringnya 13, nanti sampingnya adalah yang ini yang udah kalian cari tadi. Oke, selamat mengerjakan. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Jangan lupa dikirimkan ke saya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.